Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat-sehat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, sebaiknya Ibu mau mengecek kehadirannya. Apakah anak-anak Ibu ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Ibu. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu sehat semuanya ya? Iya, Ibu. Berarti semangat, kuat dalam menjalankan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, sebaiknya kita berdoa dulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wasi'a. Amin. Nah, selanjutnya sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kita sama-sama membacakan surah An-Nas, membaca ayat pendek. Membaca surah An-Nas. 1, 2, 3, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri
mau bertanya, apakah anak-anak itu tahu tentang Quran surah Al-Hujurat? Tahu Ibu. Iya, bagus, anak-anak itu tahu. Yang kedua, apakah anak-anak itu tahu atau bisa menjelaskan tentang isi kandungan surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13? Tidak Ibu. Nah, inilah yang mau kita pelajari hari ini, yaitu tentang surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah satu, menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13 dengan baik. Yang kedua, membuat paparan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13 dengan baik. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Apakah kalian melihat ada 3 gambar? Iya Ya, Ibu. di situ terlihat ada 3 gambar. Nah, Ibu mau bertanya, mana tahu ada yang bisa menjawab. Gambar yang 3 itu tentang gambar apakah itu? Contoh tentang gambar apa itu? Nah, ini adalah contoh tentang keberagaman. Di situ terlihat 3 contoh keberagaman. Apa itu keberagaman? Kondisi di mana terdapat berbagai banyak perbedaan dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa. Nah, coba perhatikan gambar pertama. Di situ terlihat siapa itu? Ada seorang ayah, ibu, dan anak kan? Ada di situ gambarnya yang memakai sepatu, memakai celana, kemeja pendek, rambutnya pendek, itu contohnya berjenis kelamin laki-laki. Ada di situ memakai jilbab, memakai kerudung, itu adalah contoh berjenis kelamin perempuan. Nah, itu pada gambar 1 itu adalah contoh keberagaman dalam berbeda jenis kelamin. Nah, coba ingat di rumah, siapa saja yang ada di rumahmu? Ada ayah, siapa lagi? Ibu, siapa lagi? Bapak, baru abang, adik. Nah, itu adalah contoh perbedaan jenis kelamin di rumah. Di situ ada ayah, abang, itu adalah jenis kelamin laki-laki. Kalau ibu, kakak, itu contoh jenis kelamin perempuan. Nah, kalau di kelas kita ini coba perhatikan. Jenis kelamin apa aja yang ada di kelas kita ini? Bagus. Berarti kalian sudah bisa membedakan perbedaan dalam jenis kelamin. Sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Di situ adalah perbedaan dalam suku bangsa. Suku bangsa apa itu? Di antaranya kita lihat ada suku bangsa Indonesia, ada suku bangsa Arab. Itu adalah contoh perbedaan dalam suku bangsa. Nah, selanjutnya perhatikan gambar ketiga. Gambar contoh perbedaan dalam agama. Di situ terlihat ada agama Islam, apalagi Kristen, Hindu, Buddha. Itu adalah contoh perbedaan dalam agama. Nah, ketiga contoh gambar tersebut adalah beberapa contoh di antara keberagaman. Allah menciptakan manusia itu dengan aneka ragam. Jadi kita di dunia ini beraneka ragam.
Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Di dalam keberagaman itu tujuannya adalah untuk saling mengenal dan untuk saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keberagaman. Sekarang ibu akan membacakannya. Kalian perhatikan dengan baik ya. Nanti setelah ibu membacakan, kalian lalu bergantian kalian yang membacakan secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, sekarang coba anak-anak ibu yang membacakannya bersama-sama. Coba. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keberagaman. Selanjutnya, ibu akan membacakan artinya. Wahai anak-anak manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ini arti dari surah Al-Hujurat surah 49 ayat 3. Nah, selanjutnya ibu akan membacakan tafsir Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang perempuan dan seorang pria, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Nah, selanjutnya penafsiran yang kedua. Coba dulu ibu anak-anak ibu dulu yang membacakan. Siapa yang bisa? Coba dulu. Bisa membacakannya? Coba. Angkat tangannya. Siapa yang bisa? Coba nak, coba dulu. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara
satu kelompok dengan kelompok lainnya. Bagus, tepuk tangannya. Nah, selanjutnya, penafsiran yang selanjutnya, coba anak ibu yang satu lagi, siapa yang bisa membacakan? Coba nak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Iya, tepuk tangan. Nah, sekarang ini adalah pembelajaran kita tentang keberagaman. Jadi keberagaman itu adalah contohnya tadi ada perbedaan jenis kelamin, ada perbedaan suku bangsa, ada perbedaan dalam agama. Apa tujuannya itu? Untuk saling mengenal, itu supaya bisa saling menghargai dan menghormati. Dan yang paling di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu adalah sama derajatnya, walaupun ibunya berbeda-beda, tapi di mata Allah itu adalah sama. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan di situ adalah ketakwaan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Ada pertanyaan, ada yang tidak paham, ada yang masih kurang paham. Ada anak-anak ibu yang mau tanyakan? Iya, Ibu. Sudah jelas semuanya? Baiklah, kalau anak-anak ibu sudah paham semua, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian. Jadi tugas kelompoknya, kalian akan menulis Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13. Nah, di sini ibu akan membagikan berkelompok. Membagikan ke kelompok ya. Nanti kalian akan menuliskan ayat Quran surah Al-Hujurat. Perhatikan dengan baik ya, jangan ada yang ketinggalan hurufnya sama barisnya. Coba perhatikan kawanmu. Nengok ke depan, perhatikan tulisannya. Jangan ada yang ketinggalan hurufnya ya. Fokus jadi kan, on kalau semua. Jadi absennya. Coba perhatikan ke papan tulis. Kira-kira mana sih? Gimana situ yang panjang bacaannya jadi ditulis panjang seperti ini ya. Nah, kalau dia harokatnya pendek, ada perbedaan di situ, harokat yang pendek, yang panjang. Tasdid. Nah, jangan lupa barisnya ya. Coba sekali perhatikan dulu. Anak-anak ibu, kerja kelompoknya sudah siap? Sudah, Ibu. Kalau sudah siap, perwakilan dari kelompoknya satu orang ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kedua, maju ke depan untuk membacakan hasil dari
tulisan kaligrafi dari kelompok 2. Karena kelompok 2 udah selesai, seterusnya kelompok 3. Maju dulu, siapa yang bisa mewakili? Mana tadi yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'u wa qabaila lita'arafu inna akramakum inna akramakum indallaha atqakum innallaha alimun khabir. Iya, bagus untuk anak. Itulah hasil dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah mempresentasikan hasil tugas kelompoknya masing-masing. Dan di antara kelompok 1, 2, dan 3, untuk kelompok 1 dan 2 mohon ditingkatkan lagi ya cara membacanya ya. Untuk kelompok 3 sudah lumayan bagus. Iya, tepuk tangan. Setelah pembelajaran kita telah selesai hari ini, sebelum kita menutupnya, Ibu mau menanyakan apakah ada anak-anak Ibu yang tahu apa kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Coba, siapa yang bisa? Apa kesimpulan hasil dari pembelajaran kita ini? Ada anak Ibu yang tahu? Coba. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Siapa tadi? Coba nak. Coba. 1. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. 2. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling mengenal. 3. Setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kaya miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah, dan sebagainya. Yang membedakan antara yang satu dan lainnya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, tepuk tangan untuk kalian telah memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Iya, betul katanya bahwa dalam perbedaan itu, dalam keberagaman itu, yang tujuannya adalah untuk saling mengenal. Dan di dalam perbedaan itu kita harus saling menghargai. Karena di mata Allah itu semuanya adalah sama, derajatnya sama. Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.